Jadi bukan salah juga Pak Mahfud bilang semua orang biar nggak kerja, biar anak baik. Bukan begitu cara itu. Cara hitungnya itu adalah income per kapita. Setiap warga negara Indonesia itu bisa didapatkan dari sekitar 20 sampai 30 juta. Pertaubatan yang sifatnya sangat individu, oke? Jadi harus ada pertaubatan nasional yang dipimpin oleh komisi. Kami akan coba berbincang dengan Bang Abraham. Assalamualaikum Bang Abraham Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pagi tadi pendengar banyak yang menanyakan tentang keadaan negeri kita dan korupsi. Saya ingat dulu Bang Abraham waktu masih di KPK sering mengingatkan 50 tahun lagi korupsi ini akan masuk museum di negeri kita. Tapi aneh arah ke sana nampaknya jauh pasak dari tiang. Tapi tahu-tahu Bang Mahfud mengingatkan tentang dunia pertambangan kita di tengah hiruk pikuk kita menghadapi pegawai pajak, juga sebelumnya Bang di kepolisian dengan Sambo cerita dan sandiwara terus berlanjut. Kali ini sebuah ingatan tentang negeri kita akan beres kalau korupsi itu beres. Apa yang Bang Abraham Samad 10 tahun lalu menganalisa tentang dunia pertambangan, atau ada cerita lain di balik ini semua? Silakan Bang. Jadi begini Bang, pada saat itu ya KPK waktu di era saya itu kita melakukan kajian ya, supervisi kajian terhadap sektor sumber daya alam kita, utamanya sektor pertambangan batu bara, termasuk migas di dalamnya, minyak dan gas. Ya. Setelah kita melakukan analisis lebih jauh, kajian ya di lapangan maupun kita lanjutkan kajiannya di kantor berdasarkan bukti-bukti yang kita kumpulkan, akhirnya kita mendapatkan satu gambaran yang utuh, ya, yang holistik, bahwa di sektor sumber daya alam kita, ya, baik itu di pertambangan, batu bara, minyak dan gas, itu banyak terjadi celah-celah orang bisa melakukan fraud dan korupsi. Ya. Sehingga apa? Karena banyaknya celah-celah terjadinya fraud dan korupsi, sehingga pendapatan atau revenue negara yang didapatkan, yang harus didapatkan dari pemasukan sumber daya alam kita, utamanya pertambangan, itu menjadi tidak masuk ke negara, atau yang kita istilahkan terjadi total loss terhadap revenue yang harus masuk ke negara. Oleh karena terjadinya total loss yang begitu besar jumlahnya, triliunan, maka kita mencoba menghitung. Ya, setelah kita menghitung, ternyata total loss yang terjadi itu, kalau itu bisa dikembalikan ke negara, maka kalau kita lihat income per kapita orang Indonesia itu bisa ditingkatkan. Ya, income per kapitanya itu ya bisa didapat lah setiap orangnya income per kapita ya. Jadi bukan salah juga Pak Mahfud bilang semua orang biar nggak kerja, biar anak baik. Bukan begitu cara itu. Cara hitungnya itu adalah income per kapita. Setiap warga negara Indonesia itu bisa didapatkan dari sekitar 20 sampai 30 juta. Oleh karena itu, pada saat itu kita melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi terkait ya, yang punya hubungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik itu Kementerian Keuangan, ya, Direktorat Jenderal Pajaknya, kemudian Kementerian SDM, kita ajak berembuk kepolisian, TNI, Jaksa Agung, itu kita ajak berembuk untuk menyepakati kesepakatan kesepahaman untuk memperbaiki tata kelola, ya, memperbaiki tata kelola di sumber daya alam kita, utamanya sektor pertambangan. Apa tujuannya untuk kita memperbaiki tata kelola itu? Agar supaya total loss yang terjadi itu kita bisa selamatkan. Penghasilan negara atau revenue yang bisa didapatkan dari sumber daya alam itu kita bisa selamatkan. Dan kalau itu kita bisa selamatkan,
maka kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Income per kapita kita bisa tingkatkan. Pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan lain sebagainya kita bisa tingkatkan pendapatannya. Oleh karena itulah, untuk menutup celah-celah terjadi korupsi, kita libatkan semua instansi terkait. Kementerian SDM ya, kemudian Kementerian Keuangan. Kita libatkan juga TNI, polisi, jaksa agung. Kenapa kita libatkan TNI, polisi, dan jaksa agung? Agar di lapangan bisa dilakukan penegakan hukum, law enforcement yang tegas tanpa pandang bulu kalau ada pelanggaran. Kenapa harus melibatkan TNI? Karena kan kita khawatir misalnya jangan-jangan nanti di sektor pertambangan ini di sana sini ada yang memakai TNI untuk membekengi ya perusahaan-perusahaan tambang yang liar gitu ya, sehingga kita mengajak TNI untuk menyepakati dalam satu bentuk MOU ya, Memorandum of Understanding, yang kita tanda tangani bersama antara TNI, polisi, jaksa agung, KPK, Kementerian SDM dan Keuangan, dan kemudian itu kita jadikan bentuk deklarasi. Iya, dari tahun 2012 ya dilakukan itu. Jadi sebenarnya program itu harus sustainable ya, Bang. Harus dilanjutkan terus-menerus, karena kalau kita cuma pada tahun itu terus kita lengah lagi, tidak memonitor, tidak melakukan monitoring supervisi, itu bisa kembali lagi celah-celah korupsinya. Karena orang Indonesia itu kan kalau diawasi ketat, itu dia bisa berhenti, tapi kalau pengawasannya dikendorkan kembali lagi. Itu sebenarnya begitu kejadian. Bang Abraham Samad, ini kan sebuah langkah besar harusnya ya, tapi apa yang menyebabkan? Apakah memerlukan seorang pemimpin yang kuat atau istiqomah ya, apalah namanya ya, sesuai konstitusi kita lah, undang-undang dasar 45 gitu, yang kepentingan rakyat itu di atas segalanya, atau macam mana Bang ini di awal Ramadan ini juga ini akan menjadi bagian doa-doa pendengar Radio Silaturahim untuk negeri ini, bagaimana Bang? Sebenarnya kalau deklarasi itu, MOU itu disepakati dan terus ditindaklanjuti, dilakukan monitoring terus ya, dan supervisi, saya pikir itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, kita bisa menutup kerang-kerang korupsi itu ya. Tapi kalau kita kendor, kita tidak lagi melakukan monitoring, pengawasan, supervisi, maka itu bisa terjadi lagi. Saya khawatir itu terjadi lagi, sehingga kita tidak bisa mengoptimalisasi pendapatan yang seharusnya didapat oleh negara itu menjadi loss kembali. Itu saya lihat. Kemudian kalau masalah kepemimpinan, ya harusnya kan memang kalau teori konstitusi itu ya, pemimpin itu jadi nakoda ya, dia yang mendrive, dia memberikan contoh, dia menjadi role model agar supaya organ-organ yang ada di bawahnya plus masyarakat itu bisa mengikuti langkah-langkah pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya tegas, pemimpinnya anti korupsi, pemimpinnya jujur, maka organ-organ yang ada di bawahnya itu mau tidak mau nanti akan mengikutinya. Bang Samad, kalau cerita role model ya, ini kan baru saja ini. Saya tuh ketika kemarin ingat juga tentang Syekh Ahmad Yasin yang menjadi literasi Bang Samad juga. Tapi kan ada juga literasi sebelumnya tentang Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun saja membereskan kekacauan Muawiyah, itu bisa dilakukan oleh beliau. Apakah dengan negeri kita ini bisa kalau kita tingkat kesederhanaannya macam anak Bang Samad sendiri yang bernama Syekh Ahmad Yasin itu? Gimana Bang? Silakan Bang. Sebenarnya kan kalau kita mau flashback ke belakang itu kan banyak contoh keteladanan ya. Banyak contoh role model tadi seperti Syarif Tunggan, ada juga Umar bin Khattab, bagaimana kesederhanaannya padahal dia khalifah yang paling besar ya, hitam putih menaklukkan hampir setengah dunia, tapi ternyata hidupnya sangat sederhana, sehingga kerajaan Romawi pada saat itu kan terkagum-kagum, oh ini loh, oh khalifah yang besar tapi ternyata hidup sederhana. Itu kan banyak contoh di masa lalu ya Bang ya. Belum lagi khalifah seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kuat dalam artian pemimpin itu dia harus bisa menakodai, ya, men-trigger dan sekaligus jadi role model agar supaya organ yang berada di bawahnya, ya, organ yang dia kendalikan di pemerintahan, misalnya kalau sekarang konteks pemerintahan berkonstitusi ada kementerian, ada lembaga, itu
akan mengikuti pemimpinnya. Di bawah itu tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan fraud, korupsi dan lain sebagainya. Kalau pemimpinnya tegas, pemimpinnya memberikan keteladanan dan sekaligus tegas dan zero toleransi terhadap penyimpangan ya. Pemimpinnya itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menunjukkan jalan yang lurus kepada organ-organ yang dibawanya. Sebenarnya intinya begitu, Bang. Iya, iya memang ya. Kita ini masih negara apa ya, masih berkembang. Kita bukan kayak Jerman dengan Angel Markernya atau New Zealand dengan Ardennya. Tapi apakah ini sebab, maaf nih Bang lebih lanjut, apakah ini sebab masyarakat kita yang masih terkungkung dengan feodalisme atau macam mana? Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam hal perkorupsian, karena ini kan menjadi kok dia bisa kita nggak bisa gitu, atau apa yang abang temukan dalam perjalanan menghadapi gejolak korupsi di negeri yang satu ini? Iya, kita kan tadi dicontohkan Merkel di Jerman, pemimpin yang kuat, sederhana ya. Betul, menyapu rumah sekali, sendiri. Apartemennya kecil kan. Iya. Iya, rumahnya kecil, padahal kan Jerman ini bekas luar biasa. gabungan pernah komunis paru dan lain sebagainya. Kita ini negara yang simbolnya sangat beragama ya. Tapi perilaku kita kadang itu kelihatannya sepertinya tidak beragama. Itu yang kita sesalkan kan. Harusnya kan dengan bentuk negara kita yang dikenal sebagai negara yang beragama ya, walaupun bukan negara agama ya, tapi negara yang mayoritas ketuhanan yang Maha Esa gitu. taat beragama ya. Itu tidak terlalu mencerminkan perilaku yang berakhlak ya, akhlakul karimah ya. Oleh karena itu sebenarnya pemimpin itu harus dimulai dari pemimpinnya sebenarnya ya. Pemimpinnya yang memberikan keteladanan, pemimpinnya memberikan contoh kesederhanaan dan organ-organ yang ada di bawahnya. Jadi kita memang sedang mengalami struktur sosial masyarakat kita ini sedang mengalami disorientasi, Pak. Kenapa saya katakan disorientasi? Bayangkan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita lihat sekarang ya, itu ada fenomena, itu orang bisa memamer kekayaannya dengan seenaknya saja, tanpa punya sensitivitas kemanusiaan. Dan yang memamerkan itu bisa datang dari pejabat-pejabat publik, ya, para pegawai negeri, yang tidak seharusnya mereka lakukan, kan gitu kan? Betul. Jadi ada pergeseran nilai, masyarakat kita mengalami disorientasi. Disorientasinya itu menganggap keberhasilan itu adalah keberhasilan yang sifatnya sangat finansial, sangat materialistis. Jadi orang yang dianggap berhasil, orang yang dianggap hebat, itu adalah orang yang kaya, orang yang punya finansial banyak, ya, kekayaan banyak, itu yang dihormati. Walaupun sebenarnya pada saat yang bersama, misalnya orang yang dihormati, orang yang dijadikan role model itu orang yang kaya, tapi orang yang kaya itu sebenarnya kekayaannya orang tahu, bukan rahasia umum, didapatkan dari cara yang nggak benar. Tapi masyarakat kita tetap memberikan penghormatan, tetap menjadikan dia role model, contoh, pamer-pamer di medsos. Nah, ini yang menurut saya ini masyarakat kita sudah mengalami disorientasi, paradigmanya berubah, gitu. Kira-kira begitu. Jadi memberi tempat kepada orang-orang yang walaupun perbuatannya amoral, tapi kalau dia kaya, dia tetap diberi tempat. Contohnya begini, Bang, koruptor, mantan koruptor, ketika dia keluar, itu kita bisa hormati, bisa kembali jadi bupati, bisa kembali jadi gubernur, bisa kembali jadi anggota DPR. Begitu kan faktanya. Dan bisa dipilih kembali oleh rakyat kita. Berarti ini kita sedang mengalami disorientasi sosial. Iya betul. Iya memang luar biasa. Dulu profesi wartawan itu luar biasa disegani kan. Juga ustadz atau apa, kalau wah ini orang alim. Tapi sekarang orang melihat punya rumah kah, pekerjaan kah, mobilnya apakah, dia salah, nanti juga bisa tobat lah kata orang. Itu kan sebuah disorientasi. Macam kata dulu wakil gubernur bilang, 4 orang 1 orang sakit jiwa di Jakarta itu. Artinya berpuluh juta aja. Apa yang Bang ingin ingatkan di tengah Ramadan awal ini untuk supaya kita tidak ikut-ikutan sakit jiwa dengan disorientasi ini? Mungkin bisa menjadi penutup bincang kita pagi ini, Bang. Siang kita ini. Kita harus terus memberikan edukasi ya
Pendidikan, tapi tidak harus pendidikan dalam arti formal. Pendidikan di keluarga, berbasis kelompok, komunitas, di komunitas-komunitas kita. Kita harus memberikan edukasi, pencerahan ya, bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang mempertahankan integritas yang kuat, akhlakul karimah ya. Itulah hidup yang sebenarnya, itulah yang harus dijalankan oleh setiap insan manusia yang hidup di dunia. Ya, menegakkan integritas, menegakkan akhlaknya. Ya. Kalau itu sudah dijalankan, menurut saya, dan kita perlahan-lahan mengubah paradigma masyarakat yang sedang mengalami disorientasi sosial itu ya, maka nanti perlahan-lahan yang kita jadikan role model, jadikan rujukan itu adalah orang yang kuat integritasnya, orang-orang yang kuat akhlaknya, walaupun sebenarnya orang-orang misalnya, orang-orang yang kuat akhlaknya yang kita jadikan role model itu mungkin secara kasat mata kita lihat mereka tidak mempunyai harta yang berlebihan, atau katakanlah orang yang hidup dalam pas-pasan ya, tapi mereka begitu kuat dalam akhlak. Itulah yang harus dijadikan contoh, itulah yang harus dihormati, itulah yang harus dijadikan tokoh di tengah masyarakat, itulah yang dijadikan panutan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ini peran kita semua ya, seluruh masyarakat harus terlibat di dalam, tokoh-tokoh agama, organisasi besar keagamaan, dan lain sebagainya. Termasuk menurut saya apa yang dilakukan Rasil Radio yang selalu mengangkat tema-tema seperti ini dan mendialogkan, mendiskusikan, ini bagian dari mencerahkan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Itu barangkali kira-kira gitu. Dan perlu ada pertaubatan nasional menurut saya. Ini pertaubatan nasional. Jadi pertaubatan itu tidak harus pertaubatan yang sifatnya sangat individu, oke? Jadi harus ada pertaubatan nasional yang dipimpin oleh pemimpin kita. Gitu. Mudah-mudahan kita mempunyai seorang pemimpin yang bisa membawa negeri ini ke baldatun thayyibatun. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bang Samad, siang ini telah menemani pendengar Rasil. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan bosan-bosan nanti kita berdialog di lain kesempatan, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.